Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yang mana hari ini kita akan melakukan kegiatan rutin kita Bapak Ibu yang biasanya setiap hari Kamis. Jadi kita tetap menghidupkan kembali, yaitu kegiatan Kombel. Untuk hari ini adapun beberapa kegiatan yang akan kita lakukan di dalam kegiatan Kombel ini, yaitu yang pertama, mungkin sebelum saya membacakan agenda kita Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita di hari ini ada beberapa agenda kegiatan. Yang pertama adalah pemaparan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Wahidah. Kemudian yang kedua adalah setelah ada pemaparan sebentar akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian kegiatan kedua adalah kita akan mendiskusikan tentang persiapan mengikuti Lomba Semarak Anak Indonesia Hebat dan OSN 2025. Kemudian kegiatan berikutnya adalah kita akan mendiskusikan tentang perayaan Hari Pendidikan Nasional yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 2 Mei tahun 2025. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang dianggap penting. Mungkin itu kegiatan kita, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Baik, kita akan melanjutkan ke agenda yang pertama, yaitu pemaparan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami banggakan dan yang kami muliakan, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN 08 yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan rutin SDN 08, yaitu kegiatan komunitas belajar setiap hari Kamis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa juga kita curahkan untuk Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang telah disampaikan tadi Ibu Yani selaku pembawa acara, bahwa agenda kita pada hari ini ada 4 agenda. Yang pertama adalah refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, persiapan mengikuti Lomba Semarak Anak Indonesia dan OSN SD tahun 2025. Yang ketiga, perayaan Hari Pendidikan Nasional. Dan yang keempat, hal-hal yang dianggap penting yang harus kita diskusikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi terkait dengan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, di mana kegiatan ini menjadi sangat penting sebagai wadah evaluasi terhadap praktik pengelolaan kurikulum yang telah kita lakukan selama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui refleksi ini kita dapat meninjau kembali berbagai aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kurikulum yang telah berjalan
di satuan pendidikan kita. Tujuannya adalah untuk apa Bapak Ibu? Yaitu untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian agar selaras dengan kebutuhan peserta didik dan dinamika zaman serta kebijakan pendidikan yang berlaku saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap bahwa nantinya di dalam forum ini dapat menjadi ruang terbuka dan konstruktif bagi kita semua, di mana setiap pengalaman, kendala, dan inovasi yang telah dilakukan dapat menjadi bahan pembelajaran bersama. Dengan demikian, pengelolaan kurikulum kita ke depannya akan semakin efektif, relevan, dan berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan, utamanya dalam mewujudkan pendidikan atau mewujudkan Indonesia emas. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti saya akan melakukan pemaparan terkait dengan pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan kita di tahun 2024. Di mana nantinya setelah pemaparan ini saya harapkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan, saran ataupun perbaikan terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang telah kita laksanakan di satuan pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan refleksi tentang pelaksanaan kurikulum Satuan Pendidikan SDN 008. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan refleksi pengelolaan kurikulum Satuan Pendidikan, yang mana kegiatan ini diikuti oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 24 April tahun 2025, tepatnya dilaksanakan pada pukul 12.30 sampai selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan refleksi pengelolaan kurikulum kita laksanakan pada hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang kedua menetapkan peluang perbaikan, dan yang ketiga menyusun rencana strategis. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Melalui proses refleksi satuan pendidikan dapat menganalisis apa kekuatan dan kelemahan di dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum kita di tahun 2024 Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menyusun rencana strategis. Nah, setelah kita melakukan refleksi, otomatis nanti kita di situ menemukan kelemahan dan kelebihan. Nah, setelah ada kelemahan dan kelebihan, mungkin kita akan menyusun rencana. Hasil refleksi menjadi dasar penyusunan rencana strategis sehingga pengelolaan kurikulum akan lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, dengan adanya refleksi itu dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga disesuaikan dengan zaman serta kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam melakukan refleksi ini ada prinsip-prinsip pengelolaan kurikulum yang efektif. Yang pertama, keseimbangan, di mana keseimbangan ini kita senantiasa menjaga keseimbangan antara tujuan nasional, kebutuhan daerah, dan keunikan sekolah untuk mencapai kurikulum yang relevan. Kemudian yang kedua, fleksibilitas, mengembangkan kurikulum yang dapat beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik serta mendukung pendidik untuk berinovasi. Jadi kurikulum kita yang sudah ditetapkan itu Bapak Ibu tidak paten ya.
Jadi mungkin suatu saat nanti bisa ada perubahan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, partisipatif, di mana di sini di dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum itu diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di sini termasuk pendidik, orang tua siswa dan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum. Jadi penyusunan kurikulum yang semestinya Bapak Ibu bukan hanya disusun oleh warga sekolah saja, tapi semestinya kita harus melibatkan masyarakat sekitar juga dengan pemangku kepentingan seperti orang tua siswa, komite, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, berkelanjutan. Jadi kurikulum itu dapat menjaga relevansi dan kualitas kurikulum dengan proses pemantauan, perbaikan dan pengembangan kurikulum secara terus-menerus. Berkelanjutan artinya Bapak Ibu, kurikulum itu bukan hanya dibuat sekedar dibuat, tapi ini menjadi pedoman bagi sekolah di dalam melaksanakan baik itu kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, di mana di sini harus ada pemantauan dan senantiasa ada perbaikan sehingga kurikulum dapat dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah analisis kondisi kurikulum saat ini. Nah, tabel ini berdasarkan data pada hasil rapot pendidikan tahun 2024 dan hasil observasi kelas semester 2 tahun 2024-2025. Nah, indikator yang dinilai Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan kualitas pembelajaran. Nah, presentasi capaian pada tahun 2024 terkait dengan kualitas pembelajaran itu capaiannya sebesar 61,26%. Nah, definisi capaiannya yaitu pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya serta aktivitas kognitif dari guru. Ini keterangan berdasarkan data dari rapot pendidikan tahun 2024 Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yang indikator yang dinilai yang tentang kualitas pembelajaran, guru aktif mengikuti kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lewat, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik. Ini juga berdasarkan analisis dari rapot pendidikan tahun 2024. Kemudian selanjutnya, program dan kebijakan satuan pendidikan, presentasi capaiannya itu sebesar 56,28%, di mana definisi capaian yaitu satuan pendidikan sangat terbatas melibatkan orang tua dan peserta didik dalam berbagai kegiatan di satuan pendidikan. Ini kayaknya agak kurang ya Bapak Ibu, capaiannya itu di keterangan di rapot pendidikan juga. Kemudian indikator yang selanjutnya terkait dengan tujuan pembelajaran, ini presentasinya sebesar 75,86%. Definisi capaiannya mampu mendorong siswa untuk mewujudkan perilaku belajar yang efektif. Alhamdulillah ini sepertinya ini yang nomor 2 tertinggi ya Bapak Ibu. Nah, data ini diambil berdasarkan observasi kelas yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024. Kemudian selanjutnya indikator tentang materi ajar. Materi ajar presentase capaian sebesar 72,41%. Capaiannya materi relevan dengan standar kompetensi, memiliki aspek pengetahuan,
yang mana di dalamnya mencakup tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, dan keterampilan serta disajikan dengan menarik dan terstruktur. Alhamdulillah, ini juga berdasarkan observasi kelas yang sudah dilakukan kepada Bapak Ibu di kelas. Kemudian terkait indikator berikutnya yaitu metode. Metode capaiannya sebesar 75,86%. Definisi capaiannya yaitu kesesuaian pilihan metode pembelajaran dengan materi sehingga siswa mudah dan menguasai materi. Ini juga berdasarkan hasil observasi kelas Bapak Ibu. Selanjutnya tentang penilaian, indikator penilaian. Capaian sebesar 68,97. Definisi capaian, penilaian harus autentik, relevan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Ini juga berdasarkan hasil observasi kelas Bapak Ibu. Dan yang indikator yang terakhir, ini yang tertinggi Bapak Ibu, sumber belajar yang sudah kita gunakan selama 1 tahun itu persentase capaian sebesar 79,31%, di mana definisi capaiannya yaitu kecocokan antara sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan, materi, karakteristik peserta didik, dan kondisi lingkungan pembelajaran. Nah, inilah Bapak Ibu hasil analisis terkait dengan pengelolaan kurikulum di Satuan Pendidikan SDN nomor 8 pada tahun 2024 dan 2025. Dan ini yang di samping adalah tabelnya Bapak Ibu berdasarkan analisis tadi. Ini diagram kondisi kurikulumnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di dalam pengelolaan kurikulum satuan pendidikan tidak pasti mengalami kendala dan hambatan Bapak Ibu. Tidak semua sekolah pengelolaan kurikulumnya itu berjalan lancar. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi dalam pengelolaan kurikulum itu. Yang pertama, kesenjangan kapasitas guru, di mana ini merupakan tantangan utama, yaitu memastikan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum dengan baik, memprioritaskan pelatihan guru sebagai upaya peningkatan pengembangan profesionalisme. Kemudian tantangan yang kedua yaitu perubahan kebijakan yang dinamis, yang mana kita tahu bersama Bapak Ibu ya, perubahan itu selalu ada, seperti yang kita alami sekarang ini, yang awalnya di kurikulum 2013 selang tidak berapa lama berganti lagi dengan kurikulum Merdeka. Kita berjalan baru setahun, kemungkinan tidak lagi di kementerian sekarang berubah lagi. Nah, ini merupakan tantangan kita dalam pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, perubahan kebijakan yang dinamis, di mana fleksibilitas yang tinggi diperlukan sekolah dalam mengelola kurikulum. Hal ini dikarenakan seringnya perubahan kebijakan pendidikan. Kemudian yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya. Nah, sumber daya di sini Bapak Ibu ada beberapa macam. Ada 8 sumber daya, ada sumber daya manusia, ada sarana dan prasarana, ada agama, ada politik, ada kebudayaan, ya. Itu termasuk semua sumber daya kita dalam pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan. Nah, kurikulum yang optimal dan efektif membutuhkan anggaran dan fasilitas yang memadai, sehingga dalam mengimplementasikan kurikulum tidak terhambat. Jadi di sini sumber daya bukan hanya dari segi materi dan finansial, tapi ada sumber-sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum seperti yang saya sebutkan tadi, agama, kebudayaan, itu semua termasuk sumber daya yang bisa digunakan dalam pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan.
Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, di sini juga ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam refleksi pengelolaan kurikulum. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk melancarkan semua ini harus ada komunikasi, ya. Yang pertama, menjalin komunikasi yang terbuka dan aktif kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian yang kedua, harus ada kolaborasi, yaitu membangun kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, saran, dan dukungan dalam refleksi. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, itu harus ada juga umpan balik. Umpan balik yaitu mengumpulkan umpan balik dan perspektif dari berbagai pihak guna mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan kurikulum. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tadi ada beberapa prinsip, ada tantangan. Nah, itu perlu juga kita melakukan identifikasi area perbaikan dalam pengelolaan kurikulum setelah mengetahui apa hambatan dan kelebihannya. Identifikasi area perbaikan dalam pengelolaan kurikulum itu yang pertama, penyesuaian konten. Mengevaluasi apakah konten kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Mengidentifikasi topik-topik yang perlu ditambahkan atau dihilangkan. Kemudian area yang kedua yaitu metode pembelajaran. Meninjau kembali metode pembelajaran yang kita terapkan. Apakah sudah melibatkan peserta didik secara aktif dan mendorong kemampuan berpikir kritis. Kemudian identifikasi area perbaikan yang ketiga yaitu integrasi teknologi. Mengidentifikasi penggunaan peluang teknologi secara aktif. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk selalu update teknologi. Kemudian selanjutnya penilaian pembelajaran. Menilai kesesuaian dan efektivitas sistem penilaian yang digunakan sekolah dalam mengukur capaian pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, setelah ada identifikasi, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah rencana aksi untuk peningkatan pengelolaan kurikulum. Adapun yang bisa kita lakukan dalam sebagai rencana aksi dalam peningkatan pengelolaan kurikulum, yang pertama yang harus kita lakukan adalah revisi kurikulum Bapak Ibu, yaitu melakukan pembaharuan kurikulum sesuai kebijakan pemerintah dan standar kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi guru, mengembangkan kemampuan dalam penerapan kurikulum. Yang ketiga, fasilitasi sumber daya, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah melakukan pemaparan tadi, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat saya ambil, yang pertama itu harus ada komitmen bersama Bapak Ibu, di mana pengelolaan kurikulum yang efektif membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Refleksi pengelolaan kurikulum harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengimplementasikan solusi yang tepat guna. Selanjutnya, kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang kuat dan visioner pada satuan pendidikan sangat penting untuk memastikan pengelolaan kurikulum yang efektif dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami banggakan, mungkin itu pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan di SDN 008 Mingkas 7.
Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi atau foto-foto kegiatan pelaksanaan observasi pembelajaran yang kemarin Bapak Ibu. Ini yang sebagian yang sempat saya masukkan foto-fotonya. Nah, untuk sekedar penyampaian kepada Bapak Ibu bahwa dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi itu tetap harus disiapkan, walaupun tidak diupload di PMM, tetapi itu menjadi bahan penilaian nanti untuk menentukan capaian kinerja Bapak Ibu di PMM. Jadi tetap Bapak Ibu nanti siapkan untuk menjadi bahan penilaian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi, saya secara pribadi sangat mengapresiasi dengan adanya refleksi pelaksanaan dari kurikulum yang sudah kita rencanakan di tahun 2024-2025 ini. Nah, saya melihat tadi yang di slide berapa ya tadi, yang tabel ya Bu ya, yang tabel analisis rapor kita itu saya melihat kalau menurut saya Bu ya, ada kesenjangan ya capaian kita di kualitas pembelajaran dengan modul ajar, metode dan sumber belajar. Di mana di sini saya lihat di grafiknya ini Bu, yang capaian kita yang tertinggi adalah sumber ajar itu mencapai 79,31%. Kemudian metode artinya metode Bapak dan Ibu guru yang ada di SD 08 ini yang digunakan itu capaiannya itu mencapai 75,58%. Kemudian modul ajar, berarti ini kelengkapan atau modul yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru itu 72,41%. Nah, jadi yang 3 item ini di atas rata-rata ya Bu ya. Tetapi ironisnya kualitas pembelajaran kita kok 52,78%. Berarti kan ada kesenjangan, tidak selaras atau tidak berbanding lurus dengan 3 item tadi ini. Modul ajar kita bagus, metode yang kita gunakan bagus, sumber ajar apalagi. Tetapi kok bisa kualitas pembelajaran kita hanya 52%. Nah, mungkin saya sedikit mengkritisi ya Bu ya. Apakah ini kan kualitas pembelajaran kita ini kan diambil dari hasil survei ke anak-anak ya Bu ya? Kalau nggak salah. Berarti sedangkan yang kayak modul ajar, metode, sumber ajar, mungkin ini diambil pada saat observasi. Nah, curiganya saya, ya saya secara pribadi ya Bu ya, kemungkinan pada saat Bapak dan Ibu guru akan diobservasi itu merancang modul ajar, metode, kemudian sumber ajar yang sangat baik. Tetapi pada kesehariannya di kelas mungkin tidak seperti ini. Nah, mungkin ini yang perlu kita diskusikan. Bagaimana caranya sehingga modul ajar yang sudah kita gunakan sudah bagus, metode juga sudah sangat baik, kemudian sumber ajar yang lebih baik lagi itu bisa menghasilkan kualitas pembelajaran kita ya setidaknya mungkin 65% atau 70%. Mungkin itu. Terima kasih. Udah? Ayo Bapak Ibu, silakan mungkin mau ditanggapi atau mungkin menambah pertanyaannya Bu ya? Iya. Ada yang mau menanyakan terkait dengan pemaparan tadi? Atau mungkin sambil dijawab kali ya Bu ya? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Yani yang telah menyampaikan pertanyaan terkait dengan pemaparan yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya, berdasarkan tabel yang saya paparkan ini,
atau berdasarkan data dari rapot pendidikan di tahun 2024 ini memang terjadi kesenjangan antara kualitas pembelajaran dengan unsur-unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun untuk mendapatkan kualitas pembelajaran adalah yang pertama tadi itu harus materi ajar. Kemudian metode yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan sumber belajar. Di mana berdasarkan tabel bahwa sumber belajar itu sudah memadai. Artinya sarana prasarana yang disediakan sekolah itu sudah mencukupi. Kemudian metode pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu di capaian sekitar 75,86%. Artinya metode yang Bapak Ibu lakukan pada saat pembelajaran itu mencapai nilai yang baik. Kemudian materi ajar juga seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kualitas pembelajaran tidak jauh berbeda dari ketiga poin ini penunjangnya? Padahal kalau dilihat dari capaian ketiga poin ini, otomatis kita dapat memastikan bahwa kualitas pembelajaran itu juga akan baik. Nah, mungkin betul sekali yang disampaikan tadi Bu Yani bahwa kemungkinan pada saat, karena ini data diambil dari pelaksanaan observasi kelas Bapak Ibu. Sementara di kualitas pembelajaran itu berdasarkan hasil yang dicapai oleh anak-anak. Nah, betul sekali yang disampaikan Bu Yani tadi bahwa mungkin saja pada saat mau melakukan observasi kelas, kita merancang pembelajaran yang tersusun dengan baik, menggunakan metode yang baik, tapi ternyata di kesehariannya tidak seperti itu. Nah, ini menjadi PR bagi kita bersama Bapak Ibu untuk memperbaiki terkait dengan hasil analisis daripada rapot pendidikan kita di tahun 2024. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu untuk di tahun berikutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai sesuai dengan rapot pendidikan bisa lebih ditingkatkan lagi dengan hasil observasi kita pada tahun 2025 ini di semester 1. Karena saya lihat pada saat observasi kelas, alhamdulillah Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan baik, menggunakan metode yang menarik perhatian anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan semangat dan riang gembira. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kita Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena kita sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, untuk itu kepada Bapak Ibu guru, saya ingin meminta pendapat atau masukan, kira-kira strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, mengingat unsur pendukungnya itu sudah baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan masukan? Mungkin Pak Panca. Terima kasih yang memberikan. Kalau saya sih menyikapi bagi diri saya pribadi, ya mungkin juga seperti halnya teman-teman juga. Ya, mengantisipasi dari hasil belajar yang kita refleksikan pada saat ini, saya lihat bahwa murid-murid saya ini sepertinya lihat gurunya itu pertama kurang disiplin, di mana sudah sekian lama teng masuk bel berbunyi tapi masih belum di kelas gitu kan, pertama. Dan mungkin solusi alternatif penyelesaiannya mungkin
di dalam mudah-mudahan lah di tahun ini sudah tidak dapat tugas tambahan operator, jadi bisa lebih fokus gitu Bu. Itu salah satu alternatifnya, dan kemungkinan saya akan tingkatkan juga kedisiplinan saya menemani siswa kita begitu lonceng berbunyi. Ya seperti dulu, begitu lonceng berbunyi kita sudah berada di depan kelas menyalami mereka, dan kalau saya lihat nih, menurut saya bisa baris dia sendiri, dia disiplin, mungkin bisa kan sudah berdoa anak-anak, sudah mohon maaf Bapak lambat lagi masuk. Jadi saya tegaskan, ya mungkin mereka juga merasa iri ya kelas-kelas yang lain nggak baris di depan kelas, ya gurunya nggak ada, jadi ya mungkin pengaruh juga Bu dengan kualitas juga. Ya tadi saya juga sampaikan pada mereka, bisa jadi kamu peduli sama orang lain, tapi jangan sampai terpengaruh dengan lingkunganmu. Berbuatlah yang terbaik buat dirimu dan keluargamu. Jadi dan jangan lupa bahwa kita sekolah itu memang disuruh atau oleh orang tua, tapi alangkah baiknya kalau kita kerjakan itu dengan hati yang ikhlas, karena kita berharap pada Allah saja semata. Dan untuk seperti yang bilang Bu Yani itu betul juga, saya pribadi sesuai kalau lagi mau diobservasi sesuai dengan modul ajar yang kita lakukan, tapi begitu lepas observasi, tapi sebenarnya adalah materi-materi yang membuat kita berpedoman pada minimal ada buku guru. Saya melihat juga karakter siswa kita kan, selain mungkin disiplin kita sendiri sebagai contoh, kita juga sebenarnya mungkin kurang bervariasi ya dalam mengajar itu. Kemungkinan kita belum mengikuti metode yang sudah kita sebenarnya siapkan, tapi kita tidak lakukan karena terpengaruh dengan karakter siswa kita ini yang harus kita terus disiplinkan. Mungkin lebih banyak ceramah dan memarahi siswa kali ya. Soalnya berulang-ulang siswa saya itu sering lari-lari, karena lihat temannya lari-lari juga. Sudah diberitahu tabrakan, nanti tabrakan, pernah, tapi dilakukan terus, ya tidak putus-putusnya terus kita mengingatkan. Dan begitu juga, mohon maaf kalau ada murid-murid lain juga saya sering kadang teriakin. Mungkin solusinya dia adakan lomba lari lah, lomba lari, nanti latihannya di lapangan gitu. Terus selain disiplin kita juga, mari Bapak Ibu kita seperti yang Bu Aida sampaikan tuh, menganjurkan teman-teman untuk selalu terbuka ya, maksudnya tuh meningkatkan kompetensi kita. Nggak muda nggak tua, kalau ada hal yang baru yang bisa membantu kita dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita ikuti. Itu saya Bu, sementara mungkin saya banyak bicara, mungkin banyak salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang ditodong nih? Silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau memberikan masukan? Oh ya, silakan menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan. Di sini yang sangat terlalu jatuh adalah kualitas pembelajaran kita. Hal ini kan dilihat dari rapot pendidikan ya Bu. Sedangkan di rapot pendidikan ini mungkin yang dilihat itu kita tidak tahu dari siswa mana, gitu kan? Biasanya kan ambilnya itu secara
acak ya, sampel aja kan. Nah, ini berarti kan cuma dia mengetahui pengetahuan saja ya, kualitasnya ini. Karena di situ saya melihat pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa kita tambahkan, apalagi yang biasa itu kelas 5 ya, untuk mengikuti ini kan Bu. Jadi untuk dilihat rapot pendidikan ini biasanya kelas 5 yang AKM itu ya kan? Jadi menurut saya bisa untuk kelas 4, 5 itu ditambahkan jam di luar pembelajaran kalau boleh. Seperti sedikit les gitu nanti. Jadi hasilnya nanti bisa terlihat ada peningkatan. Tapi tidak mengabaikan untuk yang kelas lainnya. Jadi untuk kelas lainnya, jika ada siswa yang kurang atau belum mencapai KKM bisa kita tingkatkan seperti menambahkan kemarin bisa menambahkan sekitar 1 jam atau setengah jam setelah pembelajaran. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti dari sekolah. Jadi ada satu panduan dari sekolah, guru-guru bisa melaksanakan. Kalau kemarin intinya kita tidak boleh meninggal. Apapun yang terjadi anak itu pulang. Sementara ada murid saya ini memang satu tidak bisa membaca itu pertama sudah bisa. Sekarang ini libur kemarin 2 minggu, kembali lagi dia di 2 suku kata. Jadi itu jadi permasalahan dia harus rutin dia sebetulnya. Sedangkan kalau di rumah ya, sudah lepas. Jadi kalau ada tambahan dia diizinkan 1 jam kita bisa saran. Mungkin itu salah satu solusi Bu Roida. Tapi yang lebih digiatkan untuk yang akademik. Kalau pendidikan berarti kelas 5 dan kelas 4. Mungkin itu aja Bu Roida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Panca Prabowo dan juga kepada Ibu Nasiati yang telah memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan atau hasil daripada refleksi kita tentang kualitas pembelajaran di SDN 08, di mana yang disampaikan tadi oleh Pak Panca salah satunya mungkin karena belum terlalu disiplin, terutama kita sebagai Bapak Ibu guru tenaga pendidik, itu yang saya sempat tangkap. Kemudian yang kedua terkait dengan karakter peserta didik kita yang memang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu bersama bahwa kondisi lingkungan kita memang sangat keras di lintas ibu ini. Itu membutuhkan kesabaran dan perjuangan untuk kita dapat membina karakter-karakter anak-anak kita. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menanggapi tambahan dari Ibu Nas tadi terkait dengan tambahan jam pembelajaran yang merupakan salah satu solusi untuk peserta didik kita yang akan mengikuti AKM, karena selama ini yang menjadi sampel Bapak Ibu untuk dijadikan standar penilaian di raport pendidikan itu adalah kelas 5. Jadi menurut Ibu Nasiati ada tambahan jam pelajaran untuk anak-anak kita yang nantinya akan ikut AKM. Nah, ini nanti kita akan menjadi pembahasan di luar kegiatan ini. Apakah ini kita sepakati bersama, karena menurut aturan terdahulu bahwa kita tidak boleh menahan anak-anak di sekolah untuk belajar tambahan. Jadi mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa kita jadikan pedoman untuk kegiatan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali masih ada yang ingin memberikan tanggapan Bapak Ibu terkait dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pengelolaan kurikulum,
ataupun identifikasi area yang mungkin masih ada yang terlupakan yang tidak sempat saya sampaikan tadi. Bu Wahyu, ada masukan Bu? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menanggapi soal raport untuk pendidikan sekolah, saya tanggapi dari pernyataan Bunas mengenai ANBK, bahwa yang saya ketahui untuk ANBK ini ya Bu, biasanya itu sampelnya itu ada 35 siswa. Nah, dalam 35 siswa ini memang dari pusat yang memilih, ya bukan dari pusat yang sudah memilih sampel secara acak, sehingga kita ini tidak tahu ya, karena dari pusat yang memilih. Jadi dari tingkat, biasanya yang kebanyakan dipilih dari pusat, mohon maaf, itu banyak siswa yang bisa dikatakan bukan tidak pandai ya, maksudnya iya di itu. Nah, jadi saya takut bahasa saya ini kasar ya. Ya, jadi yang mengisi survei lingkungan belajar berhubung karena mereka ini kan ada literasi sama numerasi. Nah, mungkin dari soal yang sudah, ya dari pemikiran saya ya, dari soal yang sudah diberikan yang mulai dari biasa sesi awal itu literasi, dan soal itu biasanya berbeda dengan apa yang Bapak dan Ibu guru sampaikan. Karena yang saya ketahui pada saat simulasi dengan pembelajaran yang terjadi itu, mohon maaf, sangat berbeda. Mereka itu lebih kepada penalaran kritis siswa. Jadi menggali kepada penalaran mereka sendiri. Jadi mulai dari soal yang sudah literasi nih, awal literasi dari soal yang panjang, soalnya sama, hanya saja berbeda. Kadang soal bacaan yang pertama, nanti soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian begitu juga soal yang numerasi. Jadi kebanyakan itu, mohon maaf, mungkin sama materi yang disampaikan, hanya saja soal dari ANBK ini itu lebih panjang ya Ibu ya, ketimbang dengan pada saat proses pembelajaran yang terjadi. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, biasanya ketika kita sudah menyampaikan materi, kemudian langsung ya kerjakan. Nah, beda dengan versi soal yang disampaikan di ANBK tersebut. Ya, ini juga terima kasih kepada Bunas masukannya. Berarti untuk kelas 5 ini harus ekstra kerja keras berarti ya, karena berhubungi menjadi sampel untuk pemilihan rapat mutu itu sendiri. Dan juga apalagi survei yang ketika sudah selesai mengerjakan soal literasi dan numerasi, nah di situ ada namanya survei lingkungan belajar. Jadi anak itu ya, soal pertanyaannya yang ditanyakan mengenai lingkungan belajar mereka, bagaimana Bapak dan Ibu guru itu mengajar. Nah, apalagi mohon maaf nih, yang siswanya apalagi sekarang literasi anak-anak itu kurang ya Bapak dan Ibu. Jadi kemungkinan pada saat mereka mengerjakan soal, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Nasiati. Usaha keras lagi kita khususkan dari Pak Panca dan Pemujian untuk supaya
di rapat pendidikan kita tahun berikutnya itu bisa meningkat ya Bapak dan Ibu. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada bahasa saya yang kasar atau kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu Wahyu atas saran dan masukannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nasiati tadi. Ya betul sekali Bapak Ibu, yang menjadi sampel dalam penentuan rapor pendidikan adalah siswa kelas 5. Nah, saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu guru kelas 5 yang telah berkeinginan untuk bekerja keras di yang akan datang dalam rangka membimbing anak-anak kita dengan tujuan untuk meningkatkan presentasi capaian di rapor pendidikan kita, terkhusus tujuan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada pertanyaan Bapak Ibu atau masukan? Silakan Pak Panca. Terima kasih kepada yang diberikan. Mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau kegiatan AKM itu kan di bulan September masalah. Kegiatannya AKM kan dimulai bulan kalau nggak salah bulan September atau Agustus. Nah, Agustus, Juli mulai. Pasti nih Agustus. Jadi mohon maaf ya, mungkin bisa jadi kalau kita turun kelas nanti kita kerja kelas. Turun kelas itu maksudnya apa? Ngajar di kelas 4. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di kelas 4 lah yang harus benar-benar ya. Karena sebenarnya kita semua sih, kalau saya setuju rapat pendidikan itu cerminan mutu kita seluruhnya ya. Jadi bukan hanya yang guru itu saja yang harus kerja keras. Jadi itu buat indikasinya aja, oh ternyata murid kita di sekolah ini masih seperti itu ya. Nah, jangan sampai nanti sudah kelas 5 sudah ya KMA, terus dia naik kelas 6 bebas lah ya muridnya atau gurunya sudah ada nilai nanti. Nah itu jangan sampai kendor kita. Bapak Ibu tetap semangat, kita itu rapat itu muncul buat kita evaluasi buat perbaikan diri kita ya, terutama buat diri saya juga sih, karena kita kan berkecimpung di sini ya untuk meningkatkan mutu daripada peserta didik kita lebih baik daripada kita, lebih banyak keterampilan, lebih banyak berpikir kritisnya ya, keterampilan yang bisa dicapai di SD ini. Demikian. Jadi yang bekerja kelas lebih bagus kelas berapa ya kira-kira? Kelas 4, benar sekali. Nanti kita di kelas 5 Juli, Agustus. Nah, itu sip. Terima kasih Pak Panca. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit penekanan saya tadi. Saya tidak tadi bilang tidak mengabaikan di kelas yang lain. Jadi yang kelas lain tetap kita seperti tadi kan, kita tidak mencapai pembelajaran kita mencapai KKM itu tetap ada. Ini cuma untuk meningkatkan, memang anak-anak ditingkatkan. Di kelas 2 sama 1 itu literasi, betul-betul literasi. Saya katakan tadi murid saya 1 itu sudah bisa pertamanya. Ini kembali kemarin libur, saya ajak baca lagi 2 suku kata lagi kembali, susah lagi. Itu pun masih berpikir lagi. Nah, jadi bukan hanya penekanannya di kelas 4 atau 5 saja, tapi saya minta tadi tidak mengabaikan kelas yang lain untuk menambahkan. Kalau ini disetujui dan ditindaklanjuti oleh sekolah, kita akan meningkatkan kita semua yang kerja keras. Bukan hanya terpatok pada satu guru, ini kelas 5, tapi memang kelas 5 dan kelas 4 saya bilang tadi lebih untuk fokus lagi dia. Dan untuk ditambahkan yang kita akan melatih bagaimana itu soal-soal yang bisa kita cari nanti. Kita berkolaborasi
seperti kemarin kelas 1 dan 2, 3, 4, 5, 6 itu juga berkolaborasi. Jadi tidak harus guru kelas 5 saja, kasihan kalau dia nanti berat sebelah pundaknya. Jadi saya tekankan tidak mengabaikan kelas yang lain untuk meningkatkan, apalagi literasi itu sampai di kelas 3 panjangnya koperasi. Terima kasih Bu Aisyah. Ya, baik Bapak Ibu yang saya banggakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, masih ada. Sebentar ya. Ya, sebentar. Jadi menarik benang merah dari beberapa tanggapan, masukan dan ide dari rekan kita Ibu Nasyati, Pak Panca dan Ibu Wahyu terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di rapor pendidikan. Nah, di sini dapat saya simpulkan dari pendapat beliau bahwa di sini dibutuhkan kolaborasi antara seluruh warga sekolah Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab guru saja, tapi itu juga merupakan tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan, karena kita di sekolah juga mendidik. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pihak-pihak yang ada di dekat lingkungan anak-anak kita, terutama keluarga Bapak Ibu. Ya, walaupun kita setengah mati di sekolah untuk membimbing, tapi kalau di rumah tidak ada partisipasi orang tua dalam mendukung program kita, itu saya yakin kurang maksimal. Jadi intinya di sini bukan hanya kelas 4 dan kelas 5 yang menjadi beban, tapi ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, terutama dalam meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak kita Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya tarik kesimpulan. Selanjutnya untuk sesi kedua saya beri kesempatan kepada Pak Irwan Saleh. Silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini cuma masukan saja ya untuk kelas 45. Jadi karena patokan untuk rapor ini dari kelas 5, saya cuma usulkan saja supaya anak-anak kelas 5 itu atau gurunya yang mengajar di kelas 5 itu bisa berikan soal-soal agar biar anak-anak itu sudah terbiasa cara menjawab. Karena saya lihat memang soalnya itu panjang-panjang dan butuh nalar. Jadi mungkin mulai sekarang soal-soal itu harus dibuat atau diberikan. Banyak itu soal-soal diambil di internet khusus untuk ANBK, AKM. Jadi itu mulai sekarang dites anak-anak supaya gurunya bisa mengukur, oh sampai di sini kemampuan anak-anaknya. Mungkin itu lebih baik. Itu saja Bu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Irwan Saleh. Itu juga merupakan suatu masukan yang bagus untuk Bapak Ibu di dalam meningkatkan hasil capaian terkait dengan kualitas pendidikan di rapor pendidikan untuk di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini semua dapat kita lakukan dengan hati yang ikhlas dan tulus, sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya di masa yang akan datang. Bapak Ibu mungkin masih ada? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri. Tidak ada Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, masukan dan ide-ide terkait dengan pelaksanaan kegiatan refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan, maka
pada kegiatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya di dalam kegiatan ini dan telah memberikan masukan, tanggapan dan ide-ide yang luar biasa sehingga kita dapat nanti melakukan perubahan untuk meningkatkan pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan kita di masa yang akan datang. Namun sebelum saya tutup kegiatan ini, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini saya ada kata-kata yang salah dan sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila di taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.